Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi pada hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini perdana untuk kita mengadakan renungan pagi buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum kita memulai hari-hari kita, sebelum kita memulai kegiatan kita, adalah baik untuk kita duduk diam di bawah hadirat Tuhan, menikmati suaranya, menikmati nasihatnya, sehingga sepanjang hari kita menjadi sepanjang hari yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biar penyembahan ini hanya bagi-Mu, Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Dan sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Amin. Seruan hatiku. Sungguh indah
sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, oh bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Oh, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, berkekuatan, oh bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kau sungguh indah Tuhan, sungguh mulia dan perkasa. Sungguh aku terlalu ajaib, terlalu ajaib untuk dimengerti. Terlalu heran perbuatanmu, hikmatmu melebihi pikiranku. Kau sungguh indah, Kau sungguh dahsyat, perbuatanmu ajaib. Raya syarayamu, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Dan sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Menuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di
dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat. Amin. Dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Dan ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin. Diam di hadirat-Mu, itu kerinduanku Tuhan, untuk menikmati kebaikan-Mu, mengagumi kebesaran-Mu. Oh, ku kagum dan hormat akan Engkau. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Kau dahsyat. Pagi hari ini saya ingin membagikan di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia,
Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kalimat ini dikatakan oleh Yesaya. Dia mengatakan dalam tahun matinya Raja Uzia. Siapakah Raja Uzia itu? Raja Uzia adalah raja orang Yahudi yang mengasihi Tuhan, tetapi dia mati karena kesalahannya. Dan banyak orang yang menyesali atau menangisi kepergiannya. Karena raja ini adalah termasuk raja yang baik, raja yang mengasihi Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sayang, akhir kehidupannya itu sangat mengenaskan. Saya tidak membahas kisah kehidupan Raja Uzia. Tetapi di sini yang saya ingin bahas adalah bahwa seharusnya pada saat Raja Uzia mati, ada perkabungan mungkin sampai 3 hari, bahkan mungkin sampai 40 hari karena dia seorang raja yang besar, ya. Perkabungan demi perkabungan, dan mungkin ada orang berpikir, kalau Raja Uzia ini mati, lantas siapa yang akan menggantikan? Apakah penggantinya ini akan seperti Raja Uzia? Atau bagaimana dengan nasib kita? Atau bagaimana dengan nasib negara ini? Ada banyak kebingungan dalam kedukaan, dalam kesedihan, dan juga hal-hal yang mungkin orang-orang atau rakyatnya memikirkannya. Tetapi di sini kalimat firman Tuhan mengatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Jadi Yesaya dalam kedukaan, dalam kesedihan, dalam kebingungan, dalam situasi yang mungkin uncertainty atau situasi yang sangat tidak jelas, Yesaya justru bisa melihat Tuhan. Yesaya justru mengalami hadirat Tuhan. Yesaya justru melihat adanya tangan Tuhan. Kita baru saja beberapa hari memasuki tahun 2021. Selama tahun 2020 kita berada dalam kebimbangan, dalam kebingungan dengan adanya pandemik seperti ini. Sehingga kita panik dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya mendengar begitu banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan mungkin ada sekitar lebih dari 200 orang yang meninggal. Ada yang meninggal karena COVID, ada yang meninggal mungkin karena penyakit bawaan atau memang sudah saatnya, dan banyak sekali. Dan situasi seperti itu membuat kita gelisah, membuat kita sedih, membuat kita bertanya-tanya. Mungkin kita bertanya, Tuhan ada di mana? Tuhan, tunjukkan tangan-Mu. Tuhan, tunjukkan pertolongan-Mu. Tapi di sini waktu kita membaca kitab Yesaya dikatakan pada waktu tahun matinya Raja Uzia, pada saat saya sedang berkabung, pada saat saya sedang mengalami duka cita, pada saat saya sedang mengalami kesedihan, pada saat saya sedang mengalami kebingungan, di situ saya bisa melihat Tuhan. Di situ saya bisa merasakan adanya Tuhan. Dan Yesaya merasakan Tuhan pada waktu dia berada dalam perkabungan. Bagaimana dengan saudara pagi hari ini? Mungkin ada masalah yang sedang saudara hadapi. Mungkin ada bencana yang saat ini saudara sedang hadapi. Atau hal-hal di depan sana yang saudara harus selesaikan dalam waktu dekat dan saudara tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Saudara mengalami stres, mengalami kesusahan, mengalami kegalauan dan kebimbangan. Biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan menyadarkan, dalam kebimbangan, dalam kesedihan, dalam kegalauan, justru kita bisa melihat Tuhan. Dan terus apa yang dikatakan dari kitab tersebut, dikatakan bahwa dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Yang Yesaya lihat, dia melihat Tuhan, dan Tuhan itu sedang apa? Dia sedang duduk. Dengan kata lain, He is in control. Allah tetap memegang kendalinya. Allah tidak panik, Allah tidak gerasak-gerusuk. Allah tetap tenang, duduk di atas tahtanya. Dengan kata lain, semua yang terjadi, kepanikan yang terjadi, situasi dunia yang saat ini yang mungkin tidak terkendalikan, atau virus yang tidak terkendalikan, atau situasi saudara yang sepertinya, Tuhan, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Ternyata Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan tetap memegang tampuk pemerintahannya. Artinya, Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Dia tetap
memegang kendali dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Pagi hari ini, biarlah renungan ini boleh menyadarkan kita, boleh mengingatkan kita bahwa Allah tetap memegang kendali. Kondisi apapun juga, masalah apapun juga yang saudara sedang hadapi saat ini, Allah tetap memegang kendali. Jangan takut, jangan khawatir, berjalan bersama-sama Tuhan. Tuhan akan menolong saudara. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami memulai hari-hari kami, sebelum kami memulai kegiatan kami ingin disegarkan roh kami. Kami ingin disegarkan jiwa kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah tuntunan bagi kehidupan kami. Tuhan, kalau kami mendengar saat ini akan firman-Mu bahwa di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah kesedihan, justru Nabi Yesaya melihat Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami, anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti program ini Tuhan. Di tengah-tengah kegalauan mereka, di tengah-tengah masalah mereka, mereka masih bisa tetap melihat Tuhan. Dan mereka masih tetap melihat tangan Tuhan, bahwa Tuhan tetap ada di dalam kendalinya. Kami berdoa untuk siapapun juga saat ini, anak-anak-Mu yang sedang mengikuti live streaming ini, Tuhan tolong masalah pergumulan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami, kegiatan kami sepanjang hari ini, dan biarlah setiap yang kami kerjakan oleh tangan kami itu menjadi fruitful, berbuah dengan lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di akhir kata, saya Yakub Surya mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.